Kita masuk ke bab 5 ya, persamaan diferensial tak homogen. Oke. Persamaan diferensial dengan n, x, y dan n, x, y. Nah, persamaan ini merupakan bentuk persamaan linier tapi tidak homogen. Pandangan bentuk persamaan diferensial di bawah ini seperti ini ya. A tambah AX tambah BY tambah C DX ditambah PX tambah CY tambah R DY sama dengan 0. Di mana A, B, C, P, Q, R merupakan suatu konstanta. Ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu yang pertama itu A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan alfa. Kemungkinan kedua itu A per P sama dengan B per Q. Nah, itu tapi tidak sama dengan C per R. Ya, jadi kalau yang ini itu sama semua, sama dengan alfa. Kalau yang ini itu tidak sama, setelah satunya tidak sama. Kalau yang ini itu bahkan A per P tidak sama dengan B per Q. Gitu ya. Ini ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, kemungkinan pertama bagaimana? Kalau kemungkinan pertama cara penyelesaiannya, karena dia sama semua ya, sama dengan alfa, maka menggunakan transformasi Px tambah Qy tambah R sama dengan U yang berarti bahwa Ax tambah By tambah C sama dengan, nah ini, alfa U. Nah, bentuk persamaan tereduksinya ini menjadi persamaan dengan variabel terpisah dan kemudian bisa kita selesaikan gitu ya. Nah, kalau yang kedua tidak sama dengan C per R ya. Jadi yang sama itu hanya dua buah persamaan saja. A per P dan B per Q saja, tetapi C per R tidak sama. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Kita menggunakan transformasi yang ini juga, tapi yang dua variabel kemarin ya, yang PX tambah QY. Nah, Z-nya tidak ada ya. PX tambah QY sama dengan U. Nah, dimulai dengan DY sama dengan DU dikurang Q DY per Q, atau DX sama dengan DU dikurang Q DY per Q. Ya, misalkan seperti ini, A per P sama dengan B per Q sama dengan beta, maka AX tambah BY sama dengan beta U. Persamaan tereduksi menjadi persamaan variabel terpisah, di mana ini BX ditambah C DX ditambah U tambah R, nah, DU dikurang P DX per Q sama dengan 0. Nah, ini persamaan variabel terpisahnya. Atau seperti ini, ya, atau seperti ini. Sebenarnya sih hampir sama aja ya, hampir sama aja. Tapi antara ini dan ini itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau yang ini itu U ditambah R-nya yang dikali DU dikurang PDX. Sementara kalau ini beta tambah C-nya yang dikali DU dikurang P DX per Q. Nah, jadi baru bisa diselesaikan untuk persamaannya. Kita harus mengganti X sama dengan PX tambah QY ya. Jadi X ini kita ganti dengan ini. Baru nanti kita akan menemukan solusi persamaan umumnya. Nah, untuk yang bagian 3 ini, langkah-langkah penyelesaiannya, kalau yang ketiga ini tuh tidak sama semua ya, berarti A per P tidak sama dengan B per Q. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya kita menggunakan transformasi AX tambah BY tambah C sama dengan U, ADX ditambah BY DY sama dengan DU, PX tambah QY tambah R sama dengan Y, PDX tambah QDY sama dengan DV. Nah, dari dua persamaan di atas diperoleh bahwa DX sama dengan QDU dikurang BDV per AQ dikurang BP. Nah, sementara DY-nya, kalau tadi QDU ya, dikurang BDV. Kalau yang ini tuh ADU dikurang PDV. Jadi bedanya di situ aja, ya. Sama-sama ini nih. Di sini kan P sama Q ya. Di sini kan P sama Q. Nah, kalau di sini tuh ADU PDV per AQ dikurang BP. Nah, gitu ya. Jadi ini A dengan P. Jadi dibalik dia, bukan dibalik, di cross dia ya. Kalau di transformasinya itu ADX dikurang BDYDU, lalu PDX dikurang QDYDV, pas di solusi dibalik dia. Kalau awalnya A dengan B, lalu P dengan Q, dibalik. Kalau yang DX-nya Q dengan B, jadi Q dengan B ya, dibalik ya. Ini Anda lihat dibalik. Lalu untuk DY-nya adalah A dengan P. Nah, seperti itu. Nah, baru kita bisa menyelesaikan persamaannya. Nah, kita lihat contoh. Kita lihat contoh soal. Tentukan solusi umum persamaan diferensial di bawah ini. Nah, soal pertama itu ini. 2x dikurang 5y tambah 2 dx ditambah 10y dikurang 4x kurang 4 dy sama dengan 0.
Ini untuk yang soal pertama. Soalan kedua, dy per dx sama dengan 1 dikurang 2y dikurang 4x per 1 tambah y tambah 2x. Nah, yang soalan ketiga itu dy per dx 6x dikurang 2y dikurang 7 per 2x ditambah 3y dikurang 6. Oke, jadi ada 3 soalan. Nah, kita lihat untuk yang penyelesaian yang pertama maksud saya. Yang pertama, 2x dikurang 5y ditambah 2 dx ditambah 10y dikurang 4x dikurang 4 dy sama dengan 0. Nah, Anda lihat A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 5, C-nya itu adalah 2. Jadi ini A, B, dan C. Sementara di sini itu Q 10, P-nya 4, R-nya adalah 4 juga. Tergantung ininya ya, tergantung soalannya. Sehingga Anda bisa langsung buat A per P, A per P, ya, sama dengan A-nya tadi 2, ya, A-nya 2, P-nya adalah min 4, 2 min 4, sama dengan min setengah. Lalu B per Q, Anda lihat, B per Q, B-nya tadi min 5, ya, min 5, Q-nya adalah min 4, sehingga, Q-nya adalah min 10, ya, Q-nya adalah min 10. Sehingga min 5 per 10 sama dengan min setengah juga. Lalu C per R. C-nya 2, R-nya 4. Ya, R-nya 4. Sehingga 2 per min 4, min setengah juga. Sehingga ini memenuhi persamaan yang pertama. Ya, minus setengah. Penyelesaiannya ya pakai yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi, jadi alfanya itu nilainya adalah minus setengah. Langsung aja, PQ ditambah PX ditambah QY ditambah R sama dengan U. Sehingga AX ditambah BY tambah C, alfa U, ini yang persamaan tadi ya. Nah, alfanya berapa tadi? Alfanya Anda tahu ya, min setengah semua ya, min setengah U. Nah, langsung aja Anda masukkan, berarti ini min setengah U dx ditambah U dy. Ya, A dx ditambah U dy. Nah, jadi langsung Anda jadikan aja dikali U, sehingga menjadi setengah dx ditambah dy. Sehingga Anda integralkan semuanya, minus setengah Anda integralkan, dan dy-nya Anda integralkan. Minus setengah ini kan minus setengah tok ya, diintegralkan terhadap dx ya, jadinya tinggal ditambah x ya. Ingat ya, misalnya setengah x atau 2x itu kan kalau diturunin jadinya 2 kan. Nah, kalau diintegralin dibalikin lagi. 2x awalnya, kalau diintegralkan dibalikan lagi, dia jadi 2x gitu ya. Kalau 2 diintegralkan terhadap x, ini jadi 2x. Sama seperti ini kejadiannya ya. Sama seperti ini kejadiannya, minus setengah x, dia minus setengah diintegralkan terhadap x, ya jadi minus setengah x. Sementara 1, ini kan 1 ya, bukan 0 ya. Ini 1 ini. 1 dy diintegralkan menjadi y, sama dengan c. Maka solusinya adalah minus setengah x ditambah y sama dengan c. Oke, ini untuk yang contoh kedua, dy per dx, 1 dikurang 2y dikurang 4x, 1 tambah y tambah 2x. Sementara ini, sehingga ini dikali silang, Anda kali silang ya, Anda kali silang. 1, jadi yang dx ini naik ke atas, yang ini naik ke atas juga. Sehingga kalau yang ini naik ke atas, sehingga ini dikalikan dengan ini ya. 1 dikurang 2y dikurang 4x dikali dx, ya, dx ini naik ke atas. Lalu 1 tambah y tambah 2x ini dikali dy, karena ini naik ke atas. Sehingga ini CBA, RQP ya. C itu selalu konstanta, B itu selalu dengan Y ya. A itu selalu dengan X. Sama juga R itu selalu dengan konstanta, Q itu selalu dengan variabel Y, dan P itu selalu dengan variabel X. Sehingga A per P sama dengan min 4 per min 2. Ini bukan min 2 ya, tapi 2 ini. Ini Anda lihat plus ya, tapi 2 ini. Seharusnya ini min 4 per, ya, jadi yang ini tuh seharusnya A, aduh, A per P sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Nah, B per Q juga sama ya. B per Q itu sama juga, min 4, B-nya min 2, per 1. Min 2 per 1. B per Q-nya min 2 per 1. B per Q sama dengan min 2 per
1 sama dengan min 2 juga. Nah, sementara C per R-nya, C per R, ini salah semua ini ya. Salah, salah, salah. C per R-nya itu adalah, C-nya kan 1 tuh. 1 per R-nya adalah 1 juga. Sama dengan 1. Nah, sehingga ini juga salah ini. Sehingga seharusnya dia itu A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R. A per P sama dengan B per Q ini tuh itu dinamakan dengan beta. Nah, itu ya, ditambahkan dengan beta. Sehingga penyelesaiannya pakai penyelesaian yang kedua, Px tambah Qx tambah sama dengan U, min 2x dikurang Y sama dengan U, min 2x kurang Y sama dengan U, sehingga Ax tambah By sama dengan Bu. Sehingga min 4x sama dikurang 2Y sama dengan 2U. Pengganti dx1 dy-nya dimasukkan aja ya. Min 2x dikurang Y sama dengan U. Sehingga X sama dengan U ditambah Y per min 2 ya. Ini dibalik aja. Jadi U ini pindah ke sini jadi plus. Lalu kan X yang kita cari ya. Nah, jadi min 2 ini diturunkan. Nah, sehingga X-nya jadi ini. Nah, dx-nya diturunkan ya. Diturunkan sehingga jadi ini. Tuh. Ya. Nah, lalu solusi umumnya seperti ini. Solusi umumnya. Jadi yang ini tuh ya disamain ya. Tadi ini B dikurang C dikurang beta tadi ya, yang di depan tadi, dimasukkan ke persamaan yang di depan tadi itu. Sehingga jadi seperti ini. Yang ada beta sama C tadi, konstanta. Nah, lalu dikali 2, karena ini ada min 2 ya, sehingga min 2-nya hilang. Ya, min 2-nya hilang. Sehingga jadi seperti ini. Ini bukan dikali 2 ini, tapi dikali min 2 ya, untuk menghilangkan min 2-nya gitu ya. Sehingga ya kan Anda lihat nih, ini min 2 ini. Seharusnya ini jadi plus 1. Ya, ini seharusnya jadi plus 1 ini ya. Ini min 2. Kalau dikali 2 ini seharusnya minus ya. Kalau dikali 2 ini seharusnya masih minus karena masih menyisakan min 2. Ini agak salah ini. Nanti dicek lagi ya. Tapi seperti ini jalan langkahnya gitu ya. Dihilangkan min 2-nya ini seharusnya dikali 2. Dikali min 2 maksud saya, sorry. Dikali min 2 sehingga ini hilang min 2-nya. Min 2 yang di bawah ini hilang. Nah, ini tuh dikali dengan min 2 sehingga seharusnya ini menjadi plus ya. Ini seharusnya menjadi plus. Nah, lalu baru diselesaikan, baru dibagi lagi dengan ini sehingga nanti bisa jadi sederhana seperti ini. Gitu ya. Kira-kira seperti itu jalannya. Ini salah-salah sedikit ya. Awalnya ini seharusnya bukan kali 2, ini kali min 2. Nah, sehingga nanti Anda integralkan hasil antara kedua ini sehingga akan dapat solusi umumnya ini. Nah, oke, untuk yang persoalan ketiga, dy per dx sama dengan 6x dikurang 2y dikurang 7 per 2x tambah 3y dikurang 6. Nah, di mana ya sama ya, a-nya itu bersamaan dengan x, b-nya itu bersamaan dengan y, c-nya itu bersamaan dengan konstanta. Sama juga ini, p-nya di x, q-nya di y, r-nya di 6. Nah, maka didapatkan a per p, a-nya 6, ini mudah-mudahan tidak salah lagi ya, a-nya 6, p-nya 2, ini betul nih. P-nya 2. Kenapa ini min 2? Karena di depannya ya, minus ya. Oke. Lalu untuk B-nya, B per Q-nya minus 2 sama minus ini minus 2 ya. B-nya, Q-nya nih karena ada minus di sini jadi minus 3. C-nya, C per R-nya minus 7 dikurang ditambah 6. Nah, ini salah ini. Ini salah ini. Minus 6 per 7 ini yang di depan tadi kayaknya ini ya. Ketukar sama yang di depan tadi ini. Ketukar sama yang di depan tadi. Oke, ini penyelesaiannya. Jadi karena semuanya tidak sama ya. Semuanya tidak sama. Sehingga pakai yang ini. Pakai yang bagian ketiga tadi. Sehingga penyelesaiannya seperti ini. Seperti yang persamaan. Seperti, bukan persamaan. Seperti rumus di bagian 3 tadi. Q
U dikurang PV dalam DU ditambah QV dikurang BU dalam DV sama dengan 0, sehingga minus 3U ditambah 2V DU ditambah BV tambah 2U DV sama dengan 0, sehingga kita substitusikan dapat ini ya. Disubstitusikan Z sama dengan U per V atau U sama dengan ZV ya. Sehingga DU sama dengan V dZ ditambah Z dV. Sehingga ini solusi umumnya seperti ini. Nah, di sini kan Anda bisa temukan ya, supaya sederhana. Nah, ini Anda bagi dengan V kuadrat dikurang 3Z tambah 2. Sehingga nantinya seperti ini jadinya untuk dz-nya, V dv-nya tinggal diintegralkan. Sehingga nanti jadinya seperti ini, dikali 2, sehingga jadinya seperti ini. Maka solusi umumnya adalah ini. Oke, mungkin itu dulu ya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.